Hai, kali ini kita akan membahas tentang jaringan saraf tiruan atau JST, mulai dari definisi, tujuan, dan konsep dari JST. Dimulai dari definisi dari jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan atau JST adalah sebuah model matematis yang terinspirasi dari cara kerja sistem saraf biologis, terutama dalam kemampuannya untuk belajar dari pengalaman dan menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks. JST terdiri dari sejumlah besar unit pemrosesan yang disebut neuron atau node yang saling terhubung dalam suatu jaringan. Setiap neuron menerima input dari neuron lainnya dan menghasilkan output berdasarkan fungsi aktivasi yang ditentukan. JST dapat dilatih untuk mengenali pola dan memperkirakan atau memprediksi hasil berdasarkan data pelatihan yang telah diberikan sebelumnya. JST digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk pengenalan wajah, pengenalan suara, prediksi pasar, dan banyak lagi. Selanjutnya, tujuan dari jaringan saraf tiruan. Tujuan utama dari jaringan saraf tiruan atau JST adalah untuk mengembangkan model yang dapat belajar dari pengalaman dan menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks. Beberapa tujuan khusus dari JST adalah sebagai berikut. Pertama, pemrosesan data. JST dapat digunakan untuk memproses data kompleks, seperti citra, suara, atau data lain yang sulit diproses secara konvensional. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknik seperti jaringan saraf konvolusi atau CNN atau jaringan saraf rekursif atau RNN. Kedua, klasifikasi. JST dapat digunakan untuk mengklasifikasikan data ke dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan fitur-fitur yang dimiliki oleh data tersebut. Contohnya, JST dapat digunakan untuk mengklasifikasikan citra menjadi kategori yang berbeda berdasarkan objek yang terdapat di dalam citra. Ketiga, regresi. JST dapat digunakan untuk memprediksi nilai-nilai numerik berdasarkan data yang telah diberikan. Contohnya, JST dapat digunakan untuk memprediksi harga saham atau temperatur di masa depan. Keempat, pengenalan pola. JST dapat digunakan untuk mengenali pola pada data. Contohnya, JST dapat digunakan untuk mengenali tulisan tangan atau suara yang diucapkan. Dan yang kelima, optimasi. JST dapat digunakan untuk memecahkan masalah optimasi, seperti mencari nilai minimum atau maksimum dari suatu fungsi. Contohnya, JST dapat digunakan untuk meminimalkan biaya produksi dalam suatu perusahaan. Dengan kata lain, tujuan utama JST adalah untuk mengembangkan model yang dapat belajar dari pengalaman dan menyelesaikan tugas-tugas yang sulit atau tidak mungkin diselesaikan dengan metode konvensional. Setelah mengenal tujuan dari JST, selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep dasar dari JST. Konsep dasar dari jaringan saraf tiruan atau JST adalah terinspirasi dari sistem saraf biologis. JST terdiri dari sejumlah besar neuron atau node yang saling terhubung dalam suatu jaringan. Setiap neuron menerima input dari neuron lainnya dan menghasilkan output berdasarkan fungsi aktivasi yang ditentukan. JST dapat dilatih untuk mengenali pola dan memperkirakan atau memprediksi hasil berdasarkan data pelatihan yang telah diberikan sebelumnya. Beberapa konsep penting dari JST adalah sebagai berikut. Pertama, neuron. Neuron adalah unit pemrosesan dalam JST yang mirip dengan sel-sel saraf biologis. Setiap neuron menerima input dari neuron lainnya dan menghasilkan output berdasarkan fungsi aktivasi yang ditentukan. Kedua, bobot. Bobot adalah parameter yang digunakan untuk mengubah kekuatan sinyal masukan sebelum dikirim ke neuron berikutnya. Bobot dapat diatur selama proses pelatihan JST. Ketiga, fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi adalah fungsi matematika yang digunakan untuk menghasilkan output dari setiap neuron dalam JST. Fungsi aktivasi dapat berupa fungsi sigmoid, fungsi ReLU, atau fungsi lainnya. Keempat, pelatihan. Pelatihan adalah proses di mana JST belajar dari data pelatihan untuk mengenali pola dan memperkirakan atau memprediksi hasil. Selama pelatihan, bobot dalam JST disesuaikan sedemikian rupa sehingga output yang dihasilkan semakin mendekati output yang diharapkan. Dan yang kelima, arsitektur. Arsitektur JST adalah tata letak atau struktur dari neuron dalam JST. Arsitektur dapat bervariasi, tergantung pada jenis tugas yang ingin diselesaikan. Dengan konsep-konsep ini, JST dapat digunakan untuk memproses data kompleks, mengklasifikasikan data ke dalam kelompok-kelompok tertentu, memprediksi nilai-nilai numerik, mengenali pola pada data, dan memecahkan masalah optimasi. Next, kita akan membahas sedikit sejarah perkembangan jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan atau JST memiliki sejarah yang panjang. Dimulai dari penemuan neuron dan sifat-sifatnya oleh para ilmuwan seperti Santiago Ramon y Sajal dan Camillo Golgi pada akhir abad ke-19. Namun,
Perkembangan JST sebagai model matematis mulai pada tahun 1940-an dan 1950-an dengan karya-karya para ilmuwan seperti Warren McCulloch dan Walter Piltz yang merancang model neuron matematika dan mengusulkan konsep JST yang pertama. Pada tahun 1960-an, JST semakin berkembang dengan hadirnya model-model seperti perceptron oleh Frank Rosenbeld. Perceptron adalah model JST sederhana yang mampu mengklasifikasikan data ke dalam dua kategori. Namun, pada akhir dekade tersebut, JST menjadi kurang populer karena adanya kritik dari Malvin Minsky dan Seymour Papert bahwa perceptron tidak dapat menyelesaikan tugas yang lebih kompleks. Pada tahun 1980-an, JST kembali diminati dengan munculnya algoritma pembelajaran yang lebih canggih, seperti algoritma backpropagation oleh David Hummelhart, Geoffrey Hinton, dan Ronald Williams. Algoritma ini memungkinkan JST untuk belajar dari data pelatihan dengan cepat dan efisien. Hingga saat ini, JST terus dikembangkan dan diaplikasikan dalam berbagai bidang, termasuk pengenalan wajah, pengenalan suara, prediksi pasar, dan banyak lagi. JST saat ini digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi dan dianggap sebagai salah satu teknologi yang paling menjanjikan untuk masa depan. Berikut beberapa keunggulan dan kelemahan dari JST. Dimulai dari keunggulannya terlebih dahulu. 1. Kemampuan untuk memproses data yang kompleks dan tidak linear. JST dapat memproses data yang sangat kompleks dan tidak linear sehingga dapat digunakan untuk mempelajari pola-pola yang tidak dapat dipahami dengan model matematika konvensional. Yang kedua, kemampuan untuk belajar dari data. JST mampu belajar dari data dan meningkatkan performa model secara otomatis, tanpa memerlukan intervensi manusia. Yang ketiga, kemampuan untuk generalisasi. JST dapat mempelajari pola dari satu set data dan kemudian menggeneralisasikan pola yang sama untuk data yang baru. Dan yang keempat, keterampilan untuk melakukan klasifikasi dan regresi. JST dapat melakukan klasifikasi, di mana ia dapat memprediksi kategori mana yang mungkin cocok untuk suatu data, atau regresi, di mana ia dapat memprediksi nilai numerik yang mungkin. Lalu kelemahan dari JST. 1. Pemilihan parameter yang sulit. Pemilihan parameter yang tepat dapat mempengaruhi performa JST secara signifikan. Namun, pemilihan parameter yang tepat seringkali sulit dilakukan. Kedua, memerlukan banyak data. JST memerlukan data yang banyak untuk pelatihan agar dapat menghasilkan model yang akurat. Ketiga, kelemahan dalam mengatasi overfitting. JST dapat mempelajari pola yang spesifik dari data pelatihan, dan ini dapat menyebabkan overfitting, di mana model terlalu cocok untuk data pelatihan dan tidak dapat meregionalisasikan untuk data yang baru. Dan yang keempat, membutuhkan waktu pelatihan yang lama. JST memerlukan waktu pelatihan yang lama, terutama jika data yang digunakan sangat kompleks atau jumlah fitur yang digunakan sangat banyak. Jaringan syaraf tiruan atau JST atau Artificial Neural Network atau ANN memiliki banyak aplikasi di berbagai bidang, diantaranya 1. Pendeteksi wajah. JST dapat digunakan untuk melakukan pendeteksian wajah pada gambar dengan mempelajari pola-pola yang ada pada wajah. 2. Prediksi harga saham. JST dapat digunakan untuk memprediksi harga saham di masa depan dengan mempelajari data historis harga saham dan variabel-variabel terkait. 3. Pengenalan suara. JST dapat digunakan untuk melakukan pengenalan suara, seperti pada aplikasi asisten virtual atau perintah suara pada perangkat elektronik. 4. Diagnosis penyakit. JST dapat digunakan untuk membantu diagnosis penyakit dengan mempelajari pola-pola pada data medis seperti hasil pemeriksaan laboratorium atau gambar medis. 5. Prediksi cuaca. JST dapat digunakan untuk memprediksi kondisi cuaca di masa depan dengan mempelajari data historis cuaca dan variabel-variabel terkait seperti tekanan udara dan suhu. 6. Kendali robot. JST dapat digunakan untuk mengendalikan gerakan robot dengan mempelajari pola-pola pada data gerakan yang diinginkan. 7. Deteksi fraud. JST dapat digunakan untuk melakukan deteksi fraud pada transaksi keuangan dengan mempelajari pola-pola yang mencurigakan pada data transaksi. Dan 8. Analisis sentimen. JST dapat digunakan untuk melakukan analisis sentimen pada data teks seperti pada aplikasi media sosial atau survei online. Itulah beberapa contoh penggunaan JST di berbagai bidang. Penggunaan JST semakin populer dan berkembang pesat karena kemampuannya dalam memodelkan hubungan antara input dan output yang sulit dipahami dan ditemukan oleh manusia. Akhir kalimat, dengan adanya kemajuan teknologi dan pengetahuan tentang neuroscience,
pengembangan JST masih akan terus berkembang dan menawarkan berbagai manfaat untuk masa depan. Terima kasih sudah menonton.